Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment ya teman-teman. Baik, teman-teman, ini tanggal 23 November 2024 ya. Sesuai judul, ini adalah bahasan tentang crypto market update, yaitu altcoin yang sedang saya tradingkan teman-teman. Baik, kita akan langsung menuju di sini. Ini adalah XLM ya, salah satu dari beberapa barang yang saya pantau, yaitu XRP. Ya, XRP, kemudian ada XLM, ada HBAR ya, HBAR ya. Jadi XRP. Jadi saya pantau ada XRP ya, teman-teman. Kemudian jadi saya pantau ada XRP, kemudian XLM ya, dan kemudian ada HBAR dan juga kemudian ada Cardano ya. Saya tidak akan bahas semuanya, paling saat ini XLM aja. Pergerakan dari ketiganya ini mirip ya, XRP gerak, XLM gerak. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Tapi kemarin kenapa saya bahas di XRP atau Ripple, karena ada news ya di Ripple. Baik, kesempatan kali ini saya akan langsung masuk ke bahasan di XLM. Saya push dulu ya teman-teman. Ini analisa saya singkat untuk XLM, kita cek dulu. Pergerakan dari XLM ini mirip-mirip dengan pergerakan dari XRP ya. Kalau teman-teman lihat pergerakannya tuh mirip. Ini XLM saat ini. Kemudian kalau kita cek XRP-nya, XRP juga mirip. Nah, seperti ini juga mirip ya. Untuk XRP ini saya juga masuk teman-teman ya. Saya juga masuk, bahkan lebih awal masuk. Nah, di sini ada consolidation atau konsolidasi setelah flying ya, kemudian dia konsolidasi sebentar dan ngebentuk satu triangle seperti ini. Setelah konsolidasi ada satu pola continuation, pola triangle sebenarnya, baru kemudian continuation breakout ya. Breakoutnya sebenarnya 50-50, tapi karena memang news terkait XRP ini sangat kuat, jadi kecenderungannya adalah breakout ke atas seperti ini, dan akhirnya lanjut. Saya memang sudah sebagian take profit ya, memang mengamankan modal juga. Oke, baik. XRP ini secara pergerakan itu mirip, atau XLM secara pergerakan mirip dengan XRP. XRP sebagai altcoin yang saya tradingkan lebih utama. Namun karena pergerakan dari XLM ini cukup mudah terbaca dan ngikut dengan pergerakan XRP ini, makanya saya bahas. Baik, ini adalah daily chart dari XLM ya. XLM ini adalah satu cryptocurrency yang paling sering saya gunakan ya. Saya gunakan untuk memindahkan dari satu exchange ya ke exchange lain. Jadi misalkan ini adalah Indodax ya. Jadi misalkan ini adalah Indodax. Jadi misalkan ini adalah Indodax, dan saya akan memindahkan dana dari Indodax ke misalkan Bijet ya. Jadi misalkan ke Bijet, yang paling sering saat ini saya gunakan adalah di Bijet Wallet. Bijet maksud saya. Nah, seperti ini Bijet, terus kemudian ini misalkan Indodax. Nah, dari Indodax ke Bijet ataupun dari Bijet ke Binance sama aja. Bijet ke Binance. Ini saya juga menggunakan media. Misalnya saya tulis dulu ini Binance. Saya menggunakan media crypto transfer ya. Crypto transfer. Jadi dari Indodax saya beli dulu, duit masuk dulu ke sini ya. Mekanisme transfernya duit masuk ke Indodax dulu dengan cara transfer ataupun GoPay. Baru di sini saya belikan XLM ya. XLM. Nah, XLM ini baru kemudian saya transfer dengan cara saya WD dari sini, saya masukkan deposit ke Bijet. Ya, seperti ini, ataupun juga sama ke Binance ya. Kenapa demikian? Karena proses transfernya cepat. Yang pertama, yang kedua, fee-nya sangat murah sekali. Saya juga trading Sol kemarin, dan Sol itu untuk transfer cukup besar ya, sekitar 27.000. Kalau Ethereum transfernya jauh lebih mahal lagi. Kalau Base atau Ethereum Layer 2 dia lebih murah. Sehingga untuk transfer kalau nggak Ethereum Layer 2 atau Base, saya menggunakan XLM. Ini yang pertama kali saya gunakan.
Paling ongkosnya cuman 2.000 sampai 4.000-an, itu sangat kecil ya teman-teman, dan prosesnya juga cepat. Baik, itu tadi adalah kegunaan XLM. Nah sekarang kondisi dari XLM sendiri yang biasanya saya pakai atau saya sering pakai tuh dulu beli terus saya pindahkan tuh di kisaran sini. Di sekitaran 900-an sampai sekitar 1.000 sekian gitu ya. Tiba-tiba ketika marketnya sorry batuk. Tiba-tiba ketika marketnya bergerak sangat kencang, ini juga kena drive ya. XRP bergerak karena ada news ya. Silakan cari sendiri news terkait XRP saat ini, di mana ini memberikan angin segar ke dunia kripto ya, terkait SEC seperti itu. Nah, SLM juga kena pengaruh juga ya. Dan ini juga karena saya sudah terbiasa dengan ini barang, akhirnya saya juga sebagian masuk di sini. Baik, ini adalah analisa daily. Terlihat jelas sekali, mungkin teman-teman butuh harga. Nah ini kalau kita lihat ini juga bukan barang baru ya, karena 2018 sudah segini tinggi, ini 2000 berapa ini? 2021, 22 waktu saya sering bahas kripto dulu juga ini juga running kenceng, dan sekarang pun juga running kenceng. Ini Indodax sendiri ya, untuk volume memang belum kelihatan sebesar 2021. Ini Indodax aja, kecuali teman-teman mungkin nanti membandingkan ke yang lain. Nah, ngelihat pergerakan yang ada volume ya, pergerakan ada volume dan juga pergerakan naik yang diikuti volume, saya biasanya langsung notice barang-barang seperti ini di daily. Nah, karena mungkin saya sifatnya terlambat teman-teman, jadi nggak apa-apa. Saya biasanya dari daily untuk ngelihat gambaran yang lebih besar ya, volumenya dan pergerakan hariannya, saya lari ke 4 jam. 4 jam masih bagus ya. 4 jam masih bagus, kemudian saya lari ke 1 jam. Tapi biasanya di sini saya masih belum dapat gambaran untuk masuk entry exit-nya. Jadi prinsip saya sih suatu barang ya. Prinsip saya suatu barang yang naik dengan volume ya. Yaitu suatu barang yang naik, breakout dulu, awalnya dari sini ya. Suatu barang yang naik dengan volume, ini biasanya kenaikannya tidak sehari 2 hari ya. Jadi sebenarnya tidak telat ya. Bagusnya di kripto ini adalah ketika dia bergerak, terutama yang top 10 urutan cryptocurrency itu pergerakannya dia tidak sehari 2 hari. Apalagi drive-nya, marketnya kuat, bull run, juga ada news yang terkait hal tersebut, yaitu berita terkait XRP itu. Nah, seperti ini saya nggak takut untuk masuk karena 2022, 2021, 2022 itu juga seperti itu di Dogecoin ya, kemudian di XLM juga seperti itu. Nah, kalau misal saya ngelihat suatu barang begitu kenceng pergerakannya, saya sebagai trader yang mungkin kadang telat, saya akan menggunakan time frame yang lebih pendek ya, seperti di 1 jam. Ini pun saya belum bisa melihat entry saya di mana sih gitu. Cuma dari sini saya udah bisa ngelihat bahwa ada base, beberapa kali base ya. Ini base, kemudian naik, retracement sebentar, retracement, nge-base lagi, naik lagi, bikin base lagi ya. Cukup lama, naik sedikit, bikin base, baru kemudian breakout, bikin base lagi. Ada triangle. Nah ini format yang bagus. Nah ini sebenarnya kelihatannya sudah seperti ketinggalan begitu ya. Kelihatannya sudah seperti ketinggalan. Ini karena di 1 jamnya kripto ini seperti 1 harinya di saham. Nah, biasanya saya akan kecilkan di 15 menit untuk mendapat gambaran, terutama untuk melihat di mana supportnya dari barang ini. Di 15 menit pun kadang saya juga belum mendapat gambaran. Kadang saya kecilkan ke 5 menit. Baik, di sini 5 menit teman-teman ya. Saya kecilkan di 5 menit karena biasanya memang bisa mewakili pergerakan untuk trading cepat. Nah, seperti di Fibonacci yang biasa saya gunakan, teman-teman, saya technicalist ya, maka saya akan melihat satu area dulu ya. Mungkin nggak saya bisa mendapatkan area support resistnya. Untuk itu, di sini yang kita gunakan adalah Fibonacci ya. Fibonacci di sini, saya harus bisa mendapatkan swing low dan swing high-nya di mana dari suatu pergerakan, area bergeraknya dia. Nah, setelah saya mendapatinya, saya akan menarik Fibonacci baru kemudian mendapatkan titik-titik support dan resistannya.
Nah, di Fibonacci ini ada satu Fibonacci trend base Fibonacci ya, yaitu satu Fibonacci yang ditarik dari suatu tren yang sudah harus patah. Kalau tren itu belum patah, itu biasanya kurang valid karena Fibonacci trend base ya. Tapi kalau Fibonacci peak and true boleh aja digunakan. Tapi untuk meningkatkan validitas bisa kita gunakan Fibonacci yang trend base. Syaratnya adalah terjadi pemotongan tren. Kalau misalkan kita tarik dari sini, oke, saya ulang. Kalau misalkan kita tarik dari sini, tidak terjadi pemotongan ya. Tidak terjadi pemotongan di sini. Ini menurut saya ini cuman error aja ya. Kemudian ini tidak terjadi pemotongan. Jadi tren masih berlanjut. Jadi cluster ini nggak saya gunakan untuk mencari Fibonacci. Tapi saya lebih menggunakan cluster yang kecil ini. Cluster yang kecil lebih saya gunakan dengan penjelasan adalah sebagai trader, bila saya ingin masuk suatu barang tapi mungkin sudah ketinggalan, maka saya akan memecah menjadi cluster yang lebih kecil. Dalam hal ini di sini. Alasannya kenapa? Nah, alasannya bisa dijelaskan tadi bahwa saya adalah trend based trader ya. Trader yang menggunakan tren untuk melihat Fibonacci. Dan syarat tren itu harus ada pemotongan ya. Kalau belum berarti dia belum valid. Jadi ceritanya begini. Ada satu area yang saya identifikasi mungkin bisa kita gunakan untuk penarikan support resist di sini. Ya. Oke, di sini. Baru area sini syaratnya adalah kita menemukan dulu kira-kira swing low awal dari tren dan swing high. Baru kemudian pemotongannya kita coba tarik seperti ini. Harus terjadi pemotongan. Ini terjadi pemotongan bisa, ini belum. Jadi yang kita gunakan ini. Nah, di dalam ini teman-teman, di dalam tren dari bawah ini awal dari swing low ini ke atas ke swing high, ketika kita tarik tren terjadi yang namanya pemotongan tren. Trennya udah terjadi break trend di sini. Break trend di sini sehingga Fibonacci yang ditarik dari swing low di sini ke swing high di sini adalah valid. Baru kita tarik Fibonacci-nya. Nah, untuk lebih jelasnya saya hapus dulu semuanya. Baru saya tarik dari candle ini. Ya, sampai terjadi pemotongan tren. Oke, ini terjadi pemotongan tren di sini sehingga valid. Fibonacci ini kita gunakan valid untuk area ini. Ya, area ini valid atau boleh digunakan. Baru kemudian kita tarik swing low ke swing high. Nah, didapati inilah support-support penting dari pergerakan XLM ya. Jadi dalam area ini, ingat sekali lagi untuk trader-trader cepat, Fibonacci ini sangat membantu kita masuk ya. Saya sendiri udah trading beberapa kali tadi di sini. Nah, penjelasan saya adalah ketika teman-teman sudah menarik awal tren, swing low, dan ini adalah swing high-nya, baru kemudian ada tren yang ditarik dan tren terjadi pemotongan tren, terjadi breakdown tren. Maka teman-teman tarik Fibonacci. Fibonacci itu adalah untuk mencari retracement. Ini Fibonacci retracement ini adalah untuk mencari retracement dalam satu tren yang naik. Ini XLM mengalami retrace, koreksi atau pullback. Koreksi pullback sejauh mana? Ini support pertama. Ini support kedua. Support pertama adalah 23,6 retracement. Support kedua adalah 38,2 retracement. Nah, support pertama, support kedua ini penting sekali teman-teman. Kalau suatu barang dalam koreksinya hanya sampai koreksi di support pertama, support kedua, lalu dia mantul, maka potensi upside-nya ini adalah besar. Atau besar kemungkinan dia akan lanjut naik. Namun demikian bila dia terkoreksi melewati 38, ini targetnya ke 61, ke 61,8 retracement. Makanya tadi saya mulai buka posisi untuk retracement XLM ini adalah di sekitar 6.600 dan 6.600 support ya. Nanti resistannya bisa dijual di sekitar 6.900 atau 7.000. Nah, kenaikannya itu adalah sekitar 4%. Namanya scalping ya, teman-teman. Ini namanya scalping. Jadi untuk trader cepat aja seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman sekarang mau antri, itu kalau dia ngebreak dari 38,2 retracement, maka antrinya langsung aja di 61. Seperti itu. Nah, ini 5 menit ya, teman-teman. Artinya apa? Time frame ini adalah time frame yang sangat pendek. Ini untuk trader cepat ya.
trader cepat. Tapi kalau mungkin teman-teman bukan trader cepat, gunakan time frame yang lebih besar ya. Misalkan time frame 1 jam. Nah seperti ini. Kalau 1 jam gimana Pak? 1 jam bisa aja kita tarik ya teman-teman. 1 jam bisa juga kita tarik. Contohnya saya hapus dulu. Nah ini kalau 1 jam, kalau kita bisa menggunakan dua ya, Fibonacci Trend Base atau Fibonacci Peak and True. Fibonacci Trend Base belum kepotong teman-teman. Kenapa? Karena trennya ini sangat kuat sekali. Nah satu-satunya cara kita menggunakan Fibonacci Peak and True biasa. Misalkan teman-teman tarik dari awal tren sampai sini. Nah kira-kira koreksinya si XLM ini adalah di 66 ya. Sama ya teman-teman, kalau tadi koreksinya di IDR-nya di sekitar 23,6 retracement di 6.600. Kemudian titik penting kedua adalah di 6.085. Nah ini bedanya, kalau tadi time frame 5 menit, ini time frame 1 jam. Tentu 1 jam adalah mungkin untuk teman-teman yang trading lebih lama, time frame-nya bukan trader cepat. Kalau trader cepat cuan-cuan 5% dilepas ya mungkin menggunakan 5 menit. Kalau menggunakan 1 jam adalah untuk trader yang time frame-nya adalah lebih panjang ya. Kira-kira begitu. Nah kalau teman-teman mau dapatkan time frame atau mendapatkan gambaran support resist yang lebih besar, gunakan lagi yang daily. Tapi sama pasti karena di daily ini juga saat ini untuk XLM ini juga sangat-sangat trending, sehingga kalau kita cari menggunakan Peak and True Fibonacci, kalau kita cari menggunakan trend base Fibonacci bakalan nggak ketemu teman-teman, bakalan nggak ketemu. Atau teman-teman kalau mau melihat gambaran nih, ini barang kira-kira dibandingkan dengan resistan sebelumnya, bisa juga kita cari. Nah ini resistan sebelumnya dan kenaikannya sekarang sudah sampai di berapa, kita bisa tarik. Oke, kita bisa tarik seperti ini. Resistan dia sudah di berapa saja, kita coba tarik ya teman-teman. Nah ini kita pasin dulu. Nah teman-teman perhatikan ya, untuk mencari resistan, ini tren dia turun. Sampai dia konsolidasi lama sekali. Baru kemudian dia breakout. Ini dalam weekly. Breakout ada resistan pertama di 3.500 dilewatin. Resistan kedua 5140 dilewatin. 50 retracement-nya 6.400. Nah, ini barang bisa ngelewatin separuh dari penurunannya kemarin. Jadi niat sekali. Kemudian yang harus diperhatikan adalah resistannya 7.670, 61,8, baru kemudian di 9459, baru kemudian resistannya 11.700. Ya teman-teman, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan ya terkait ini XRP ya. SLM. SLM adalah satu barang yang saat ini sedang saya pegang. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.